Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali bisa berbagi pengalaman praktik Dhamma pada kesempatan yang bahagia ini. Di era zaman disruptif ini, perkembangan batin setiap orang sangat membantu sekali untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Kita tahu di era zaman disruptif yang cepat berubah ini membutuhkan ketahanan mental setiap orang untuk bisa menerima perubahan-perubahan yang seringkali tidak sesuai dengan harapan dan keinginan, sehingga akhirnya menimbulkan kekecewaan dan lebih berat lagi akan menimbulkan stres bagi yang bersangkutan. Nah, untuk itulah secara duniawi kita harus pintar memilih teknologi yang sesuai dengan kehidupan kita, dan secara batin, secara mental, spiritual juga kita siap menerimanya. Secara ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi dalam kehidupan duniawi kita membutuhkan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi pencapaiannya. Contohnya seperti fisika kuantum. Dari secara mental, spiritual, juga kita perlu lompatan-lompatan seperti fisika kuantum. Bagaimana kita bisa mengembangkan batin kita sehingga secara spiritual kita siap. Untuk itu ajaran Buddha yang sangat tepat momennya dengan sekarang ini, yaitu di bulan Magha, bagaimana Buddha mengulang lagi ajarannya yang sangat luhur, sangat agung, yaitu hindari kejahatan, tambah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Buddha sudah mengingatkan kita lebih dari 2568 tahun yang lalu bahwa harus dimulai dengan sila. Bagaimana kita menghindari kejahatan, menambah kebaikan. Itulah sila. Ternyata sila setelah kita praktikkan, kita kembangkan, itu juga perlu dilengkapi dengan mensucikan hati. Bagaimana mensucikan hati dijelaskan di dalam jalan Puas 8 melalui samadhi, melalui konsentrasi, maka kita mempunyai perhatian dan akan tumbuh daya upaya yang benar. Dengan cara seperti itulah perkembangan sila yang sejalan dengan perkembangan duniawi bisa dibantu melalui perkembangan spiritual dengan samadhi. Ya, tentunya samadhi dalam keseharian yang bisa kita kembangkan adalah samatha bhavana, meditasi dengan objek. Salah satu contohnya yang paling mudah dengan objek pernapasan. Dengan meditasi samatha, maka konsentrasi kita akan berkembang, muncullah perhatian. Nah, dengan perhatian inilah maka kita bisa memilih teknologi yang tepat di era disruptif ini yang sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa tercapai. Kalaupun tidak tercapai, kekecewaannya tidak besar dan kita bisa menerimanya. Ya, tentunya setelah samadhi kita kembangkan, maka kita juga perlu mensucikan pikiran. Jadi Buddha sudah menjelaskan sejak 2568 tahun yang lalu bahwa fisik saja, jasmani saja itu tidak cukup. Kita juga harus mengembangkan samadhi dan panya, pikiran. Nah, bagaimana pikiran menjadi suci? Pikirannya menjadi benar. Tentunya harus melalui pengembangan meditasi. Dengan meditasi, maka secara spiritual
kebijaksanaan kita akan berkembang. Sehingga ketika kita memilih dalam suatu kehidupan ini, teknologi yang sesuai itu akan bisa dipilih sesuai dengan kebijaksanaan duniawi dan spiritual. Sehingga tidak hanya mementingkan sekelompok orang saja, segelintir orang saja, tapi memberikan manfaat, menguntungkan bagi semua. Itu bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan melalui pengembangan kebijaksanaan panel. Nah, kebijaksanaan spiritual ini penting di era disruptif ini, karena dengan cara seperti inilah kita bisa menjaga lingkungan kita, menjaga harmonisasi kita dengan sesama, sehingga kehidupan bisa terus kita jaga nilai-nilai kebaikannya, dan dengan nilai kebaikan inilah harmoni baik diri kita sendiri, lingkungan, dan sesama bisa terjaga. Dengan seperti itu, maka kehidupan ini bisa kita isi dengan nilai-nilai kebaikan yang akan membantu memperpanjang kalpa penurunan ini. Dengan cara seperti itulah kita bisa terus menabung kebaikan-kebaikan untuk masa-masa depan, masa-masa kelahiran kita yang akan datang. Dengan seperti itu, hidup ini menjadi menarik dan memberikan semangat bagi kita. Semoga bekal semangat inilah yang bisa menjaga kehidupan ini dalam suasana yang baik, suasana yang sejahtera. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan. Demikian dari saya, sekelumit apa yang disampaikan, semoga bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan manfaat bagi yang mendengarkan, kemudian bisa disebarluaskan, sehingga kebaikan ini menyebar ke segala penjuru. Semoga semua makhluk ikut bergembira, ikut berbahagia. Sadhu, sadhu.